Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misriani, NIM T 2018-1424. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana atau tahap-tahap pembuatan RPP. Yang pertama yaitu mencantumkan identitas. Identitas ini terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Contoh, siswa dapat menjelaskan pengertian hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Yang keempat yaitu menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran ada banyak macamnya. Salah satu contoh seperti metode ceramah, metode kerja kelompok, metode diskusi, dan lain-lain. Yang kelima yaitu menetapkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan pendahuluan guru, ada eksplorasi atau siswa ditugaskan untuk mencari informasi yang luas dalam setiap tema atau topik materi. Selanjutnya ada elaborasi. Elaborasi adalah membiasakan siswa membaca dan menulis. Selanjutnya konfirmasi. Konfirmasi ini guru memberikan umpan balik yang positif sebagai penguat dalam bentuk lisan atau isyarat dan lain-lain. Yang selanjutnya kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini guru bisa menyimpulkan pembelajarannya lalu membuat rangkuman-rangkuman dalam pembelajaran tersebut. Yang keenam yaitu memilih sumber belajar. Sumber belajar ini terdiri dari sumber rujukan atau bisa dari lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Selanjutnya menentukan penilaian. Nah, menentukan penilaian ini ada teknik, instrumen apa yang dipakai, yang berisi rubrik penilaian, terus bentuk-bentuk instrumen yang dipakai. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Badrut Tamam, NIM T 2018-1419 akan sedikit memaparkan tentang indikator pencapaian kompetisi. Untuk kompetisi dasar yang pertama yaitu menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Untuk indikator pencapaian kompetisi, ia menerima hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, untuk kompetisi dasar, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk indikatornya, yaitu memiliki sikap peduli terhadap asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga bersikap peduli terhadap asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk kompetisi dasarnya yang ketiga yaitu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikatornya menjelaskan makna hak asasi manusia. Di situ siswa dituntut untuk menjelaskan makna hak asasi manusia. Dan yang kedua, menjelaskan makna kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, menjelaskan atau menelaah karakteristik hak asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila. Dan menelaah karakteristik kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila.
dan masih banyak lagi indikatornya. Untuk yang keempat, menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk indikatornya yaitu menalar hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia dengan poin-poin makna hak asasi, makna kewajiban asasi manusia. Untuk materi yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dan Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan poin-poin. Yang pertama, penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu apa? Lalu kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, macam-macamnya. Untuk materi yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia dengan 2 poin. Yang pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia itu apa? Lalu upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran poin B, di mana materi pembelajaran poin B di sini menjelaskan tentang subbab A, yaitu mengenai konsep pembelajaran, di mana proses konsep pembelajaran ini terdiri dari yang pertama makna hak asasi manusia itu seperti apa, dan yang kedua makna kewajiban hak asasi manusia, dan yang ketiga karakteristik hak asasi manusia, dan yang poin 4 atau C atau D yaitu makna karakteristik kewajiban hak asasi manusia, dan menjelaskan tentang yang kelima yaitu pengertian kewajiban hak asasi manusia. Untuk sistem untuk proses pembelajaran sendiri, yaitu model pembelajarannya menggunakan Saintek model, atau Saintek model itu analisis terhadap proses pembelajaran. Dan untuk pembelajarannya sendiri itu menggunakan learning atau melalui menilai dari kekritisan siswa terhadap respon maupun pekerjaan siswa tersebut. Dan untuk pembelajarannya sendiri yaitu terdiri dari 3 subbab. Yang pertama kegiatan pendahuluan, yang ketiga kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Nah, di RPP sudah dijelaskan di sana. Dan selanjutnya yaitu sistem penilaian. Yang pertama indikator penilaian, yaitu indikator penilaiannya yaitu melihat yang pertama mengetahui tentang hak asasi manusia dan proses hukum maupun itu untuk indikatornya ada 4 macam ya yang dijelaskan di sana, yaitu dapat mengetahui tentang hak asasi manusia maupun proses hukum dan lain-lainnya. Dan untuk membentuk penilaiannya yaitu bisa melalui ada uraian maupun penilaian manusia maupun proses hukum dan lain-lainnya. Dan untuk membentuk penilaiannya yaitu bisa melalui ada uraian maupun